seperti itu karena kultur itu. Jadi terkesan suatu hal yang barang haram yang nggak boleh sama sekali kita sentuh dan nggak boleh kita dekati. Dan itu adalah logika falasi, ya, kesalahan dan kesesatan berpikir. Ketika kita mengklaim bahwa filsafat itu adalah sesuatu hal yang haram untuk dipelajari. Kenapa? Karena kata kuncinya tadi. Dalam dalil agama apapun tidak ada satu alasan untuk melarang-larang seseorang mencari ilmu apapun. Karena pada hakikat dan prinsipnya semua ilmu itu sumbernya sama. Asalnya sama. Dari siapa kalau dalam konteks Islam? Sumbernya dari Allah, dari Tuhan kita. Cuman masalahnya ketika kita belajar tentang suatu ilmu tertentu, kita sungguh-sungguh enggak. Kita serius enggak. Kita siap enggak. Nah, ketidaksesungguhan, ketidaksiapan, ketidakfokusan kita dalam menuntut ilmu itu yang kemudian kita abai terhadap konteks mencari ilmu itu. Akibatnya apa? Kita belum menguasai, kita belum paham, kemudian kita amalkan. Yang kemudian berdampak terhadap struktur kita memahami ilmu itu yang salah kaprah. Nah, ketika kita ngobrol dengan orang lain dengan kaidah-kaidah filsafat, cenderung kita menganggap bahwa hal itu satu hal yang tidak boleh dipelajari dan dianggap orang-orang yang belajar filsafat dengan pemikiran-pemikirannya yang dianggap liberal, yang dianggap radikal, yang dianggap menyimpang, itu betul-betul bertolak belakang dengan ajaran agama. Ingat loh, filsafat itu bukan tandingan agama. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan jangan belajar filsafat, ya, sesat dan sebagainya. Jadi ketika kita membandingkan filsafat dengan agama itu ibarat membandingkan sesuatu yang no apple to apple. Jadi membandingkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbandingannya. Jadi ingin membandingkan apel dengan jeruk yang nggak nyambung. Karena filsafat dan agama itu suatu variabel konsep yang berbeda. Ya, satu konsep yang berbeda. Jadi nggak apple to apple kalau kita membandingkan antara filsafat dengan kesesatan. Dan itulah yang terjadi faktanya ketika Imam Al-Ghazali mengkafirkan para filosof seperti Ibnu Sina, mengkafirkan Ar-Razi, mengkafirkan Al-Farabi, mengkafirkan Al-Kindi, begitu. Kenapa? Karena yang dianggap sesat dan kafir oleh Al-Ghazali adalah pemikiran, bukan filsafatnya. Ya, bukan ilmu filsafatnya yang dikafirkan oleh Al-Ghazali. Jadi kalau kita membaca kitab Tahafutul Falasifah, saya sudah pernah share belum ya bukunya? Sudah pernah saya share belum buku tentang Tahafutul Falasifah? Sudah, Pak. Sudah ya. Dan nah itu bukunya udah ada yang pernah baca? Udah khatam 400 halaman. Nah, kalau Anda baca di sana dalam kitab Tahafutul Falasifah, kerancuan dalam berpikir filsafat, yang disesatkan dan yang dikafirkan oleh Al-Ghazali itu bukan filosofnya, bukan juga filsafatnya, tapi pemikiran yang dianggap tidak relevan dengan nilai-nilai agama Islam. Itu yang dianggap kafir. Jadi orang kemudian memahaminya bergeser. Ketika memahami bahwa filsafat dianggap sesat, berarti ini menyalahi takdir yang telah dikritik oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Tahafutul Falasifah. Jadi Al-Ghazali tidak pernah mengatakan filsafat itu yang kafir dan yang tidak boleh dipelajari. Tapi orang yang mempelajari filsafat itulah yang secara serampangan kemudian dianggap menghasilkan produk pemikiran yang dianggap menyimpang. Itu yang dikritik oleh Al-Ghazali itu. Makanya ada 20 sanggahan Al-Ghazali kepada para filosof yang dianggap menyimpang, terutama 4 perkara yang dianggap menyimpang oleh Al-Ghazali. Di antara 20 itu yang sampai masuk ke dalam kategori kafir. Kafirnya bukan kafir dalam bentuk syariat ya maknanya, tapi dalam bentuk maknawi, dalam bentuk kekafiran berpikir, bukan kekafiran dalam bentuk syariat beragama gitu. Nah, itu yang dikritik oleh Ghazali dalam kitab Tahafutul Falasifah. Makanya konstruk berpikir kita dalam memahami
berpikir filsafat, karena kita sudah masuk ke dalam konteks ontologi, konteks kajian utama dalam suatu disiplin ilmu, filsafat itu adalah ilmu. Karena menjadi ilmu, maka dia bisa dipelajari. Filsafat itu. Bisa seperti halnya hipnotis. Hipnotis itu ilmu dan bisa dipelajari. Jadi ketika ada orang yang ngomong hipnotis itu bukan ilmu, dan bahkan ada mengklaim ilmunya adalah ilmu hitam, ilmu dari setan, nah, maka orang berbondong-bondong untuk jangan mempelajari hipnotis, karena ilmu jahat. Hari ini trennya justru ilmiah hipnotis itu dan bisa dipelajari. Karena itu bicara tentang ilmu sugesti, psikologi. Begitu. Ya. Nah, itu yang pertama ingin saya sampaikan dari satu dasar pertanyaan yang disampaikan oleh teman Anda. Jadi, kalau saya boleh sebut, ketika kita ingin mengenalkan istilah filsafat ke masyarakat, gunakan bahasa kaum masyarakat kita. Bukankah Nabi Muhammad mengenalkan agama, ajaran Islam itu dengan bahasa kaumnya? Jadi tidak menggunakan bahasa langitan, tapi menggunakan bahasa kaumnya, bahasa sehari-hari, bahasa kelompoknya, gitu, sehingga mudah dimengerti dan mudah dipahami. Saking dekatnya memahami konteks lingkungan itu. Nah, kita pun dalam belajar filsafat jangan mengatakan bahwa istilah filsafat gini nggak ngerti, masyarakat nggak akan pernah ngerti, terutama bagi masyarakat yang awam, kecuali kalau kita ngobrolnya sama orang yang sudah pernah belajar filsafat. Istilah-istilah filsafat pasti muncul, gitu ya. Dan ingin saya tegaskan ke Anda bahwa pada konteksnya filsafat itu bukan istilah yang berasal dari ajaran Islam, bukan istilahnya. Ya, jadi kalau kita ingin nyari dalil tentang kalimat filsafat dalam Al-Quran ataupun hadis, nggak akan nemu, ya, nggak akan nemu. Karena filsafat itu memang struktur bahasanya adalah berasal dari bahasa Yunani, ya, berasal dari kata philo dan sophia. Philo itu cinta, sophia itu kebijaksanaan. Jadi cinta kebijaksanaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang belajar filsafat itu, ya, endingnya, goalnya, tujuannya itu harus punya pemikiran, punya perilaku yang bijaksana. Jadi karakter orang yang berfilsafat itu harus seperti itu. Begitu. Nah, lantas dalam Islam istilahnya apa? Dalam Islam itu istilahnya yang cinta kebijaksanaan itu sama dengan kalimat hikmah. Ataupun masdarnya, kata dasarnya adalah hakama. Ya. Kemudian jadi isim hakim. Ya. Nah, jadi maaf, jadi fi'il, jadi hakim, jadi orang yang bijaksana gitu. Nah, hakim, jadi kalau ada di pengadilan namanya hakim berarti orang yang bijaksana, dan itu sebetulnya orang filosof itu. Hakim itu filosof gitu. Karena dasarnya Islam. Nah, tapi orang nggak akan menerima, orang Islam awam mana mau filsafat itu ajaran Islam. Makanya jauh sebelum istilah filsafat itu muncul, seperti yang pernah saya sampaikan minggu kemarin. Jadi filsafat istilah itu muncul ketika Thales, bukan Thales Bogor, bukan. Nah, kalau di Bogor ada Thales sih, oleh-oleh khasnya. Nah, jadi Thales itu dia memperkenalkan filsafat dengan satu logika ataupun klausul yang ingin disampaikan kepada masyarakat saat itu. Pertanyaan Thales sederhana. What does nature of star? Jadi apa bahan dasar dari alam semesta? Pertanyaannya sederhana. Tengah-tengah masyarakat yang yang ambigu, di tengah-tengah masyarakat yang skeptis, di tengah-tengah masyarakat yang stagnan, Thales mengeluarkan satu statement yang mengguncang pemikiran masyarakat Yunani saat itu. Dengan statement, apa bahan dasar alam semesta ini? Jika manusia punya bahan dasar, maka alam pun pasti punya bahan dasar.
Pemikiran itu kan seakan-akan merujuk pada satu istilah pemikiran tentang mempertanyakan siapa pencipta ataupun yang menciptakan alam semesta ini. Kalau dikaji pertanyaan lebih lanjut dari Thales itu. Nah, dari pertanyaan itulah yang kemudian Thales mencoba menyampaikan istilah itu, ya, tentang filsafat itu dengan satu statement demikian. Sehingga itulah booming pernyataan Thales itu. Dengan boomingnya pernyataan Thales ini mengindikasikan bahwa Thales sebetulnya dia mencoba mempertanyakan supaya menggugah pemikiran masyarakat Yunani yang sudah dianggap stagnan. Begitu. Nah, padahal jauh sebelum Thales mengeluarkan statement filsafat itu, Islam dalam konteks ajaran, ya, bukan dalam konteks agama, karena Islam dalam konteks agama itu datang saat Nabi Muhammad SAW. Tapi Islam dalam konteks ajaran itu sudah dari zaman Nabi Adam, nama agamanya beda, tapi ajarannya sudah Islam. Itu sudah dikenalkan tentang filsafat itu, tapi istilahnya bukan filsafat. Namanya apa? Yaitu tadi hikmah. Bahkan praktek-praktek berpikir filsafat jauh sebelum Thales memperkenalkan filsafat, Islam sudah lebih dulu ya memperkenalkan tentang praktek berpikir filsafat. Ya, buktinya apa? Buktinya adalah ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sebelum jauh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam, Nabi Nuh itu jauh juga sudah menjelaskan tentang praktek-praktek berpikir filsafat. Sebagai contoh saja, Thales itu kan seperti yang kemarin saya sampaikan, hidupnya, masa hidupnya itu sejaman dengan Nabi siapa sih kalau dalam orang Islam? Kita sudah bahas kemarin. Ya. Sejaman dengan Nabi siapa? Kita temukan bahwa Thales itu sejaman Nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pada abad 6 sebelum Masehi. Nah, abad 6 sebelum Masehi itu zaman siapa? Nabinya. Gitu. Zaman siapa? Nah, kita dalam tarikh Islam harus dikaji. Ya, ada yang mengatakan itu sejaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Ya. Nah, Nabi Daud itu kan Nabi sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu hidup pada era 6 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu hidup di zaman abad 11 sebelum Masehi. Bayangkan oleh Anda. Thales yang hidup di abad 6 sebelum Masehi, sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam di abad 11 sebelum Masehi. Jadi sekitar 5 abad sebelum datangnya statement yang dikeluarkan oleh Thales, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah melakukan praktek berfilsafat. Begitu. Ya, sudah menerapkan praktek berpikir filsafat. Jadi seharusnya orang Islam tidak anti terhadap filsafat. Berpikir filsafat itu tidak anti karena sudah diperkenalkan. Cuman istilahnya memang belum filsafat. Begitu. Itu yang harus kita perhatikan dalam kaidah berpikir filsafat. Maka ini penting. Ya. Dalam filsafat agama itu yang perlu kita catat juga ada 2 variabel teori yang harus kita kuasai. Satu variabel teori filsafat, yang kedua variabel teori agama. Ya. Kalau dalam telaah teori agama di mata kuliah kemarin dalam studi agama-agama kita sudah jelaskan agama itu apa. Ya. Agama itu apa? Kemudian bagaimana manusia membutuhkan agama. Ya. Kalau kita pakai dalil Al-Quran dalam ajaran Islam dikatakan fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi fataran nasi 'alaiha. Bahwa pada fitrah prinsip dasar manusia, ya, fitrah manusia itu adalah beragama. Ya. Jadi ada semacam dorongan untuk menghambakan diri kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang luar biasa supranatural. Itu agama. Dengan unsur-unsur pembentuk sesuatu bisa disebut agama. Gitu. Jadi agama itu bisa disebut agama manakala harus ada apa? Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa agama bisa disebut agama, pertama harus ada Tuhannya, harus ada sistem ajarannya, harus ada kitabnya, harus ada yang mengajarkannya, harus ada pemeluknya,
harus ada tempat ibadahnya, harus ada ritualnya, harus ada simbol-simbol keagamaan. Itu agama. Baru ketika ada simbol-simbol itu maka bisa disebut agama. Begitu. Gampangnya seperti itu. Meskipun dalam perkembangan sejarah agama-agama dunia, ya, seperti halnya Karen Armstrong, dia mengatakan bahwa agama itu produk cipta rasa karsa dan daya manusia. Gitu. Karena jadi seakan-akan agama itu produk budaya. Kalau dalam logika pemikir antropolog, gitu. Jadi agama adalah produk budaya. Jadi agama itu diciptakan, ya, dan diciptakan dan diperuntukkan bagi manusia. Itu agama bagi kaum antropolog. Jadi ketika manusia sudah tidak membutuhkan agama, agama tinggalkan lagi. Karena agama diciptakan oleh manusia. Ketika agama sudah tidak bermanfaat bagi manusia, ya tinggalkan. Itu kalau dalam logika antropologi. Karena kenapa? Agama itu produk dari hasil budaya. Jadi kalau hari ini agama konteksnya sudah tidak sudah usang, sudah tidak memberikan manfaat, agama itu sudah tidak memberikan lagi ketenangan, agama itu sudah tidak memberikan lagi sesuatu hal yang bermanfaat positif bagi manusia dan seterusnya, bagi kaum antropolog, ya, antropolog yang sifatnya asketis terhadap agama, dia pasti mengatakan agama tidak dibutuhkan lagi, tinggalkan, begitu. Dan itulah yang menyebabkan agama ini menjadi sesuatu hal yang menghambat bagi orang-orang semacam itu, ya, pada awal perkembangannya semacam itu. Tapi kalau kita berdasar pada logika ajaran Islam, ya, dengan berdasarkan pada dalil tadi bahwa ajaran agama itu adalah fitrah manusia, maka sudah pasti dipastikan kita akan menganggap bahwa itulah kita beragama dan wajib beragama. Kita tidak bisa meninggalkan agama karena sudah jadi fitrah. Kalau kita pakai logika Islam, begitu. Tapi kalau kita pakai logika yang tadi, dalam perkembangan budaya, menganggap bahwa agama sebagai produk budaya, maka suatu waktu agama itu hilang. Apakah lantas ketika agama hilang, Tuhan pun hilang? Pertanyaan berikutnya. Jadi ketika Islam sudah tidak ada, Nasrani sudah tidak ada, Yahudi sudah tidak ada, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya, agama-agama di dunia ini sudah ada, apakah lantas Tuhan itu hilang? Tidak ada. Tidak mungkin hilang. Kalau misalkan agama tidak ada, lantas kemudian Tuhan hilang, berarti Tuhan tergantung pada agama. Betul nggak? Jadi Tuhan hanya akan ada manakala terikat pada agama. Jadi Tuhan itu tergantung pada agama. Mungkin nggak Tuhan tergantung pada agama? Nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan itu tergantung pada agama. Jadi kalau agamanya bubar, gitu ya, ketika manusia tidak lagi butuh pada agama, lantas Tuhannya hilang? Enggak. Nah, bagi kaum antropolog, berhentinya di sana. Begitu. Jadi ketika mempertanyakan tentang masalah agama sudah usang, tidak lagi diperlukan, maka apakah lantas Tuhannya pun hilang? Tidak ada, hilang karena agamanya hilang. Saya katakan tidak. Tuhan akan tetap ada sekalipun agama tidak ada. Begitu. Gitu ya. Nah, itu logika yang harus kita kuatkan. Makanya dengan corak berpikir barat itu serasa rasional tapi tidak logis gitu. Pernyataan semacam itu. Apa bedanya rasional dengan logis? Rasional itu masuk akal tapi tidak diterima akal. Oh iya, tapi akal tidak menerima. Tidak logis gitu. Rasional ya masuk akal tapi tidak logis, tidak diterima oleh akal. Gitu. Nah, ini yang kemudian bagi kajian agama seperti itu. Makanya tidak sedikit di dunia barat agama itu semakin banyak ditinggalkan
banyak mereka yang beralih menjadi penganut aliran-aliran baru. Ada yang disebut dengan agnostik, ada yang disebut dengan ateis, begitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga agama bagi mereka sebagai penghambat kemajuan. Agama dianggap sebagai menjadikan manusia terbelakang, menjadi primitif. Jadi kalau hari ini ada orang yang masih beragama, kata mereka itu dianggap sebagai orang-orang primitif. Jadi kalau hari ini kita disebut sebagai orang yang beragama, kita ini orang primitif loh, dianggapnya. Kenapa? Karena masih mempertahankan tradisi lama. Orang-orang modern itu tandanya apa? Bagi mereka dikatakan orang modern itu tandanya adalah mengedepankan sains, mengedepankan ilmu-ilmu modern. Begitu. Jadi agama itu bukan ilmu modern, ilmu kuno gitu. Karena ilmu kuno maka harus ditinggalkan. Tapi kenapa banyak orang yang kemudian hari ini masih tetap memegang teguh terhadap agama? Ya, masih mayoritas gitu. Karena doktrinnya sangat luar biasa. Itu bukti bahwa manusia masih membutuhkan terhadap sesuatu yang luar biasa. Begitu. Jadi hanya segelintir orang yang kemudian mencibir terhadap perkara-perkara masih masih iri terhadap orang-orang yang masih disebut sebagai kelompok agamawan. Itu satu hal yang memang kita perlu renungkan tentang konteks agamanya. Begitu. Agama boleh hilang, Islam boleh hilang. Ya. Nasrani boleh hilang ketika digantikan oleh Islam. Yahudi boleh hilang, tapi Tuhannya tidak akan pernah hilang. Gitu. Itu kata kunci kita. Kemudian yang kedua, masalah variabel filsafat. Dalam masalah variabel filsafat, objek yang kedua inilah bicara tentang alasan-alasan kenapa harus ada agama. Gitu. Ya, tentang bagaimana mempertahankan filsafat agama itu dari aspek apanya? Dari aspek Tuhannya, dari aspek apalagi objek kajiannya itu manusianya, atau dari aspek ciptaan lainnya seperti alam semesta. Begitu. Bahkan kata filsafat, ketika agama dibangun oleh struktur sistem kepercayaan terhadap Tuhan, ya, filsafat membedah lebih jauh tentang konteks ketuhanan. Jadi ketika filsafat mengatakan, ketika antropolog tadi mengatakan bahwa agama itu adalah diciptakan oleh produk budaya, ya, karena budaya membangun struktur sosial masyarakat, sehingga struktur sosial masyarakat menciptakan agama, maka struktur kepercayaan itu pun diciptakan oleh manusia. Jadi boleh dikatakan Tuhan pun diciptakan oleh manusia. Maka muncul di kalangan filsafat Yunani itu ada yang namanya René Descartes. Ya. Dia mengatakan gini, cogito ergo sum. Ya, aku ada karena aku berpikir. Ya, aku ada karena aku berpikir. Jadi ketika aku tidak berpikir, maka aku tidak akan pernah ada. Larikan dalam konteks ketuhanan. Tuhan ada karena aku berpikir. Ketika aku tidak berpikir, maka Tuhan tidak pernah ada. Begitu. Jadi sepanjang kita tidak pernah memikirkan tentang Tuhan, maka sepanjang itu pula dalam pikiran kita tidak pernah ada yang namanya Tuhan. Ya. Jadi ketika kita hari ini asik gitu ya, diam, melamun, kemudian tidak pernah memikirkan tentang Tuhan, maka di sanalah Tuhan tidak hadir dalam pikiran kita. Kalau kita lagi senang hidupnya, lagi diberikan kenikmatan, kemudian kita tidak pernah mengingat tentang Tuhan, berarti dalam pikiran kita tidak ada Tuhan. Tiba-tiba kita langsung terperanjat. Aduh, alhamdulillah. Nah, di sanalah Tuhan hadir. Ya, jadi Tuhan hadir manakala ketika dibutuhkan. Baru kita pikirkan bahwa Tuhan hadir. Gitu. Itulah logika dari pemikir filosof kenamaan Descartes. Jadi Tuhan itu diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Ketika kita tidak pernah memikirkan tentang sesuatu,
tentang Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah ada. Gitu. Jadi sama logikanya seperti kaum antropolog. Ketika kaum antropolog mengatakan bahwa agama diciptakan oleh manusia, hasil cipta rasa dan karsa itu dan daya itu, maka Tuhan pun demikian, hasil dari olah daya cipta manusia dari pikirannya. Gitu. Jadi kalau hari ini saya minta Mas Rafiki, coba pikirkan tentang kuda. Kebayang dalam pikirannya pasti ada kuda. Ada nggak di dalam pikiran Mas Rafiki ada kuda? Ada. Nah, gitu kan? Dalam realitanya kuda itu ada nggak? Ada. Tapi tiba-tiba kemudian saya berikan satu statement selanjutnya. Coba bayangkan dan pikirkan kuda bersayap. Dalam pikiran Mas Rafiki ada nggak kuda bersayap? Dalam pikiran? Ada. Tapi ketika saya minta tunjukkan kuda bersayap itu ada atau tidak? Tidak ada. Gitu kan? Nah, jadi ketika kita memikirkan tentang Tuhan itu sebetulnya ibarat seperti itu. Dalam logika René Descartes itu. Jadi ketika kita hari ini memikirkan Tuhan, Tuhan itu sedang apa ya? Sedang melihat saya misalnya. Sedang melihat Mas Didit. Bukan, sedang melihat Badia. Satu sama lain saling mengklaim. Kok Tuhannya banyak dong kalau gitu. Yang satu memperhatikan Mas Rafiki, satu memperhatikan dia, satu memperhatikan Didit. Ini kenapa? Gitu. Begitu Tuhan itu ta'adud gitu, berbilang banyak. Nah, dalam logika René Descartes dikatakan bahwa apa yang dipikirkan itu menjadi satu klausul bagi pemikiran manusia untuk menunjukkan tentang keberadaan Tuhan. Makanya kalau dalam kajian agama Islam, Tuhan itu sesuai dengan apa yang disangkakan oleh makhluknya. Pernah dengar kan ayat Al-Quran model kayak gitu? Ya, jadi Tuhan seperti apa yang disangka makhluknya. Jadi kalau kita itu sebetulnya bukan dijadikan sebagai untuk membuktikan Tuhan itu sedang ngapain. Kalau saya sedang berpikir Tuhan sedang tersenyum, berarti Tuhan sedang tersenyum. Tapi itu untuk melihat bahwa potret kita ini berhusnudon terhadap Allah, terhadap Tuhan. Konteks tafsirannya seperti itu. Kalau kita hari ini berburuk sangka terhadap Tuhan, ya sejauh itu pula sangkaan kita terhadap Tuhan. Tapi itu yang buruk. Jadi kalau kita mengatakan, ih Tuhan kita kejam, menjadikan saya banyak masalah. Nah, itu sangkaan kita yang memang menunjukkan eksistensi Tuhan kita itu ibarat seperti itu. Gitu. Nah, pemikiran itu keliru, logical fallacy namanya. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Nah, itu kajian filsafat. Jadi filsafat mempreteli. Jadi ketika agama punya unsur-unsur pembentuk agama, maka filsafat mempreteli unsur-unsur itu dikaji lebih dalam. Tentang bagaimana simbol agama itu harus ada. Bagaimana Tuhan itu dalam setiap agama harus ada. Ada nggak satu agama yang tanpa Tuhan? Ada nggak satu agama tanpa ajaran? Ada nggak satu agama tanpa ritual? Ada nggak satu agama yang tanpa pemeluknya? Gitu. Jadi unsur-unsur pembentuk agama itu dipreteli habis oleh oleh filsafat. Gitu. Itu satu hal yang kita pahami dulu. Jadi jangan pernah sesekali membandingkan bahwa filsafat dan agama itu sejajar. Beda. Ya, karena filsafat itu adalah ilmunya. Gitu. Ilmunya, disiplin ilmunya. Dan agama itu adalah salah satu objeknya. Maka dinamakan mata kuliah kita hari ini disebut dengan filsafat agama. Jadi apa-apa yang dalam ruang lingkup kajian agama maka akan dibedah dalam konteks filsafat. Jadi kalau ada pertanyaan teman Anda yang japri saya itu, bolehkah saya mengajarkan filsafat? Boleh saja, tapi gunakan dengan bahasa kaumnya.
yang mudah diterima. Jadi ketika kita bermain logika, kan ada kalanya nih. Ada kalanya kita ngobrol dengan seseorang, wabil khusus dengan orang yang bukan seagama dan seiman dengan kita. Pembelaan yang paling tepat dan paling mudah bagi kita adalah dengan beradu logika. Bukan beradu dalil. Kalau beradu dalil, sama-sama akan mengeluarkan dalil-dalil masing-masing. Dan itu tidak akan pernah tuntas. Kalau pakai adu dalil. Karena masing-masing punya keyakinan berdasarkan dalil itu. Tapi kalau misalkan berargumentasi berdasarkan logika, mana logika yang diterima, mana logika yang ditolak, dan seterusnya, itu akan terlihat. Mana sisi, tapi secara objektif, tidak dengan nafsu, begitu. Debat logikanya. Harus jernih. Begitu. Itu kan kelihatan. Ya. Jadi kalau kita ngobrol dengan teman, ngobrol tentang konteks ketuhanan, ya seperti itu faktanya. Harus diperlihatkan semacam itu. Begitu. Seperti halnya ada orang yang kemudian pernah saya contohkan juga di kelas ini, dengan individu yang ingin membuktikan adanya Tuhan. Ya. Satu ingin membuktikan masa Tuhan menciptakan setan yang terbuat dari api dan akan dimasukkan ke dalam api, gak sakit tuh, gitu ya. Masa Tuhan itu ada, coba buktikan adanya Tuhan itu. Kemudian mana bukti bahwa Tuhan itu ada, buktikan ke saya, dan kemudian kalau memang ada Tuhan, itu takdir saya untuk bisa menemukan Tuhan. Maka cukup jawabannya dengan sederhana kan, riwayat itu cukup dengan ditampar saja. Kalau Mas Rafiq nanya gitu, langsung saya tampar, gaplok gitu. Gaplok, wah ini bukan kekerasan, bukan bullying ya, ini contoh nih. jangan ditiru. Ditampar, ditempeleng, langsung saya tanya balik, Mas Rafiki, apa yang kamu rasakan? Sakit Pak. Nah, sakit itu ada enggak? Ada Pak. Coba tunjukkan mana sakit itu. Bentuknya seperti apa? Wujudnya seperti apa? Warnanya seperti apa? Baunya seperti apa? Enggak ada Pak. Yaitu Tuhan. Tuhan itu ada tapi tidak bisa dirupakan, tidak bisa dibentukkan dalam wujud yang seperti yang kita sangkakan. Makanya dalam sifat wajib bagi Allah itu ada yang disebut dengan mukhalafatul lil khawadisi. Begitu. Adanya tapi beda dengan makhluk. Jangan sampai kita menginterpretasikan keberadaan Tuhan itu harus sama seperti ukuran keberadaan makhluk. Nggak bisa. Jadi seperti hanya rasa sakit. Ada rasa sakit itu tapi tidak bisa nampak dalam bentuk wujud. Begitu. Seperti rasanya manisnya kopi. Kopi itu manis, kopi itu pahit. Ya. Tapi kita tidak bisa pernah melihat bentuk manis itu seperti apa. Wujud manis itu seperti apa. Ini Pak gula, itu gula, bukan manis. Tapi manisnya. Gitulah. Kemudian pertanyaan kedua tentang bagaimana seorang iblis dimasukkan ke neraka kemudian terbuat sama-sama dari api, nggak panas dong. Ya, tanya balik, ya persentuhan kulit gitu. Saya menampar Mas Rafiki pakai tangan yang terbuat dari kulit, pipi Mas Rafiki juga terbuat dari kulit, ujung-ujungnya adalah sakit gitu. Sama-sama kulit. Apalagi iblis yang sama-sama terbuat dari api juga. Gitu. Yang terakhir, kebayang nggak digampar sama saya? Enggak, itu takdir. Nggak disangka-sangka. Jadi ketika Mas Rafiki tiba-tiba, kok Pak saya digampar? Itu takdir. Takdir Mas Rafiki untuk digampar gitu. Gak nyangka kan? Gak nyangka untuk digampar. Ya itu takdir. Dan itu tidak ada yang menduga. Ya, tidak ada yang tahu takdir itu. Masa depan kita mau jadi seperti apa tidak akan ada yang tahu. Seandainya Allah Allah bukakan kitab Lauhil Mahfuz itu, kemudian diperlihatkan kepada Mas Rafiki, tanggal sekian, jam sekian,
di kampus, karena kasus ini Mas Rafiki akan digampar oleh Pak Ridwan. Seandainya sudah tahu pasti kabur duluan, nggak akan datang ke kampus. Kalau sudah diperlihatkan kitab Lauhul Mahfuznya. Ya. Nah, maka takdir itu rahasia. Rahasia masa depan yang nggak bisa diperlihatkan dan nggak bisa diketahui oleh manusia. Tapi sudah diatur dan diskenarikan oleh Allah. Termasuk jodoh, bagja, pati, cilaka. Siapa jodoh kita, kapan kita mati, ya, kebahagiaan kita gimana, dan seterusnya itu sudah dicatat dan sudah ditentukan oleh Allah. Seperti halnya mati. Makanya Allah mengatakan kul nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti ya, akan mati. Pasti akan mati. Gak ada satupun makhluk yang tidak akan pernah mati. Sekalipun Nabi Khidir hari ini masih ada dan diberikan keistimewaan oleh Allah panjang umur, ya, tapi ujung-ujungnya sebagai makhluk dia akan fana, akan meninggal. Gitu. Ya, akan meninggal. Nah, karena hukum mati itu cuman bedanya caranya. Jadi Allah itu sudah menetapkan kodok. Ya, makanya takdir itu ada takdir mubrom dan takdir ghairu mubrom. Ada kodo, ada kodar. Kodo itu adalah takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah, yang sudah menjadi ketetapan Allah mutlak, seperti halnya mati, begitu. Ya, jadi kita tidak bisa menghindar dari kematian, sudah pasti itu. Tinggal kita bersiap-siap saja matinya mau secara su'ul khotimah atau secara husnul khotimah, itu aja pilihan. Yang kedua ada takdir ghairu mubrom, takdir yang bisa dirubah, masih bisa diupayakan untuk berubah. Ataupun qadar, ketentuan yang memang dari Allah tapi masih bisa diupayakan. Seperti hanya kita pengen pintar, pengen sukses, itu takdir yang bisa diupayakan. Tergantung ikhtiar manusia. Ada peluang ikhtiar manusia di sana dalam penetapan qadar. Ya, ukurannya di sana. Gitu. Maka ketika kita ngomong tentang mati sebagai ketetapan mutlak Tuhan, maka sekalipun Allah mencatat kita akan mati, ya, tapi kita bisa pilihan matinya mau kayak gimana terserah kita. Mungkin gantung diri, mungkin terjun dari lantai 10 UNJ ke bawah, gitu ya, atau minum racun, atau gantung diri di atas pohon pisang, gitu. Atau misalkan mati gara-gara stres mikirin si dia, gitu. Silakan aja, cara-cara itu adalah qadarnya. Gitu. Tapi untuk matinya, ketika Allah sekalipun Anda loncat dari gedung tertinggi sekalipun, kalau Allah tidak menghendaki untuk mati, ya itu bukan takdirnya. Gitu. Itu dalam perkara masalah itu saja sudah dipretel. Gitu. Itu masalah filsafat. Gitu ya. Nah, berikutnya yang ingin saya perkenalkan kembali adalah masalah konteks pohon filsafat. Ya. Jadi salah satu ciri utama dari filsafat itu adalah satu, berpikir radikal. Jadi radikal itu kata dasarnya, masdarnya adalah radik. Radik itu adalah akar. Jadi sesuatu yang berpikir mengakar itu adalah berfilsafat. Jadi ketika ada orang yang banyak nanya dan pertanyaannya sangat detail, itu sedang berfilsafat sebetulnya. Ketika saya tanya, Mbak Naila, nama lengkapnya siapa? Ini Pak. Nama orang tuanya siapa? Ini Pak. Punya adik gak? Punya Pak. Berapa? 2. Punya kakak gak? Enggak Pak. Saya anak pertama. Tinggalnya di mana? Di sini Pak. RT berapa? Nomor rumahnya berapa? Nomor orang tua HP-nya berapa? Asli keturunan mana? Terus ditanya sampai sedetail-detailnya. Kalau orang yang nggak sabaran ditanya, banyak nanya loh. Tapi sebetulnya ketika banyak orang yang kemudian bertanya dan mengkritisi secara mendalam, itu sebetulnya dia sedang mempraktekkan berpikir filsafat. Tapi dalam konteks yang bukan konteks ketuhanan ataupun agama. Gitu. Kenapa? Karena bertanya sampai ke akar-akarnya. Gitu. Jadi kaidah utama dalam berpikir filsafat itu.
karakternya. Yang kedua, selain radikal, komprehensif, menyeluruh, tidak berpikir parsial. Jadi orang yang berpikir filsafat itu ketika hendak memutuskan sesuatu itu tidak dari satu sudut pandang, tapi mengukur sesuatu itu dari berbagai aspek perspektif yang lain. Begitu. Jadi ketika dia membedah tentang pendidikan, misalkan, kenapa sih masalah pendidikan tuh kayak gini? Oh, ini gara-gara sistem pendidikannya nih. Ini yang disalahkan sistem. Tapi bagi orang yang berfilsafat, dilihatnya bukan dipotret dari aspek sistemnya saja. Mungkin dari aspek faktor sosial, mungkin dari aspek faktor kepemimpinan, mungkin dari aspek faktor ekonomi mempengaruhi tentang pendidikan dan sebagainya. Segala aspek dikaji. Gitu. Itu filsafat. Apa ini? Kalau ada orang yang nanya sampai ke akar-akarnya tapi dengan pertanyaan yang enggak berbobot, apa sih? Apa masih dikatakan berfilsafat? Nah, ukuran berbobot dan tidak berbobotnya itu apa contohnya, Mbak Naila? Kalau misalkan kayak tadi nanyain satu orang gitu Pak, nanyain tentang kehidupan satu orang, itu tuh masih dikatakan berfilsafat atau enggak Pak? Sepanjang suatu kajian konteksnya itu dalam ruang lingkup memahami epistemologi dan ontologi dan aksiologi, berpikir mendalam, mengakar itu masih dalam konteks filsafat. Kan yang kemarin kita bahas di ruang kelas, kalau masih ingat, bahwa kaidah filsafat lain itu ada epistemologi, ada aksiologi, ada ontologi. Ketika sesuatu dikaji, ada unsur epistemologinya. Ketika sesuatu dikaji, ada unsur ontologinya. Ketika sesuatu dikaji, ada unsur aksiologinya. Kemudian ditanyakan secara mengakar, mendalam, itu masih berpikir filsafat. Begitu. Tapi ketika tidak ada unsur aksiologi, tidak ada unsur ontologi, tidak ada unsur epistemologi, maka tidak bisa dikatakan berfilsafat. Begitu. Ya, karena tidak memberikan satu nilai manfaat guna. Gitu. Ya, seperti anak nanya berulang-ulang, seperti barusan. Nih lihat nih. Terus aja sebelum diikutin kemauannya. Nah, itu kan bukan berfilsafat. Begitu. Ya, karena tidak mendalam, tapi terus ditanyakan sesuatu hal yang tidak berguna. Nah, dianggap tidak berguna dan seterusnya. Nah, itu yang pertanyaan tentang masalah mengakar, mendalam. Nah, karena dalam filsafat itu harus runut, harus sistematis. Apa yang ditanyakan pasti ada maksud dan tujuan. Harus sistematis. Ketika kita bertanya tentang sesuatu, maka sesuatu itu dipreteli sampai ke akar-akarnya, itu penting. Itu kaidah filsafat. Ketika kita bicara tentang agama yang tadi ya, dipreteli habis-habisan sampai ke akar-akarnya, sampai orang kemudian memahami tentang agama dari aspek usulnya, bukan dari aspek furu'iyahnya. Nah, itu berfilsafat. Seperti halnya ini dalam satu gambar yang Anda lihat, ya, ranting-ranting pohon ini, ya, ada ranting psikologi, ada ranting politik, sosiologi, komunikasi, ekonomi, dan seterusnya. Ini adalah ranting-ranting filsafat. Ya, ibarat kata ini ilmu-ilmu yang hadir dan yang tercipta dari hasil olah pikir filsafat. Di mana ilmu-ilmu ini nih, ya, ilmu-ilmu ilmu psikologi, politik, demografi, ekonomi, sosial ini masuk ke dalam rumpun ilmu C. Nah, kemudian biologi, astronomi, fisika, mekanika, dan seterusnya masuk ke dalam rumpun B. Kemudian teologi, antropologi, kesusastraan, dan sebagainya masuk ke dalam rumpun ilmu A. Nah, kita lihat A, B, C ini apa? Ini adalah dahan pohonnya, sedangkan ini ranting-ranting. Gitu. Anggap saja A ini adalah ilmu humaniora. Ini adalah ilmu sosiologi. Ini adalah ilmu sains. Ya, B ini ilmu alam. Begitu. Yang B ini. Maka setiap pembidangan ranting-ranting ini muncul seiring dengan perkembangan ilmu. Jadi bisa saja ranting-ranting pohon ini bertambah banyak. Dari ilmu sosial akan bertambah ilmu-ilmu sosial lain.
Dari ilmu sains akan bertambah ilmu sains yang lain. Dari ilmu humaniora akan bertambah ilmu-ilmu lain. Begitu, dari aspek ini saja. Nah, dari ilmu A, B, C ini, ilmu sosial, humaniora, sosial, ilmu sains, ini berasal sumbernya dari mana? Misalkan kita ingin mempertanyakan sejarah, dari mana? Ini rumpun humaniora. Dari mana? Ini dari batang. Batangnya dari mana? Ini dari akar, terus sampai detail. Termasuk kita tanya, Anda kuliah di mana? Di Prodi PAI. Prodi PAI itu masuk fakultas apa? Ilmu sosial. Di fakultas ilmu sosial itu ada prodi apa saja? Ya, prodi ini, prodi ini, prodi ini, prodi ini, prodi ini. Oh, berarti iya, itu ilmu sosial. Prodi ilmu sosialnya di kampus mana? UNJ. Nah, itu sudah pembidangan klasifikasi itu. Karena seperti halnya ini. Hari ini dalam ilmu kedokteran itu luar biasa. Banyak spesialis-spesialis yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Kalau dulu kan ada semacam dokter umum. Kemudian ada dokter spesialis jantung. Dari dokter spesialis jantung itu dibagi lagi, ada dokter spesialis jantung bagian apa gitu ya. Misalnya dalam istilah ilmu kedokteran itu. Dibagi lagi dari bidang apa itu, dibagi lagi, semakin spesifik suatu ilmu, semakin menunjukkan keahliannya. Semakin dalam artinya mempelajari ilmu itu. Nah, filsafat itu seperti itu. Jadi semakin orang memahami konteks lebih mendalam, itu sedang berpikir filsafat. Itu radikal. Apa ini? Radikal beragama sama radikal berfilsafat itu sama atau beda? Oke. Beragama itu adalah cara kita memahami ajaran agama. Makanya muncul dalam produk perilaku. Ya. Jadi perilaku beragama itu menunjukkan kepada kita apakah cara-cara beragama kita ini cenderung mengakar pada aspek ajaran yang katakanlah menganggap sesuai dengan pemikiran dan pemahaman terhadap ajaran agamanya yang mesti diperjuangkan, atau justru ada hal-hal lain yang mesti kita kembangkan, seperti yang pernah saya jelaskan di dalam mata kuliah sebagai agama-agama di pertemuan keberapa tuh. Jadi munculnya radikalisme itu salah satu perwujudan dari kita memahami interpretasi terhadap satu dalil. Ya, misalkan contoh dalil tentang hukum potong tangan. Kan itu interpretasinya berbeda. Bagi orang yang kemudian memahaminya secara tekstual, ketika ada orang yang mencuri, maka wajib dipotong tangannya. Secara radikal mau dipahami semacam itu kan. Ya udah potong tangannya. Bila perlu penggal kepalanya. Gitu kan? Jadi betul-betul potong tangan itu potong tangan dalam artinya tangannya yang dipotong. Makanya kan ada hukum yang mengatur demikian. Tapi bagi interpretasi lain mengatakan bahwa orang yang mencuri dihukum potong tangan itu bukan tangan yang makna sesungguhnya, tapi makna majazi. Makna kiasan. Arti tangan yang dipotong tangan itu makna tangan yang kiasan. Tangan apa lantas kiasannya? Tangan dalam konteks kekuasaan, kehendak, niat, begitu dipahaminya. Jadi orang yang mencuri itu harus dipotong niat untuk mencurinya. Kehendak untuk mencurinya itu harus dihilangkan. Gitu. Dengan cara apa? Ya bisa dengan cara pembinaan, dengan rehabilitasi, gitu kan? Nah, itu maksud dari potong tangan itu. Tapi bagi orang yang cara beragamanya radikal, memahami teks-teks agama itu secara tekstual, secara skriptual, tanpa melihat konteks, itu akan dipahami bahwa ketika agama mengatakan potong tangan, maka dipotong sesuai dengan pemahaman dia secara tekstual di sana. Jadi sangat sederhana. Atau misalkan dalil lain ketika melihat kita lumfih, ya, ketika pentingnya berperang, gitu, hukum berperang sebagai bagian dari jihad. Maka bagi orang-orang radikal itu jihad itu penting. Dan salah satu jihad yang penting itu adalah dengan berperang.
Ya, dan berperang identik dengan cara yang keras, yang kasar, gitu. Dengan fisik kesan. Karena melihat klaim sejarah seperti itu dulu. Padahal makna jihad kalau dalam pengertian yang lebih kontekstual tidak seperti itu. Gitu. Nah, jadi dalam hal ini radikalisme beragama itu lebih pada perilaku beragama yang dihasilkan dari interpretasi penafsiran dalil-dalil yang menjadikan dia berperilaku semacam itu dalam beragama. Begitu. Nah, sedangkan dalam radikal berfilsafat itu lebih kepada tindakan berpikir, pola pikir, mengembangkan cara-cara berpikir supaya betul-betul menemukan sesuatu yang dianggap bijaksana gitu. Jadi kalau orang-orang yang berpikir filsafat sampai radikal itu, dia pasti akan menemukan sesuatu sampai ke akar-akarnya, sampai dia menemukan yang sesuatu itu yang bijaksana, yang menghasilkan suatu keputusan yang bijaksana. Makanya kenapa bagi seorang hakim di pengadilan, dia itu akan pasti banyak nanya. Ya, kalau hakim yang benar, nggak pakai sogokan. Gitu. Dia akan nanya benar-benar, ditanya sedetail-detailnya, gitu ya, mendapatkan keterangan, informasi dari para saksi, dari para pelaku, dari korban dan seterusnya. Ditanya sedetail-detailnya. Ya, dan itu adalah untuk menggali informasi sedalam-dalamnya. Agar apa? Agar bisa menghasilkan putusan yang bijaksana. Nah, jadi seorang hakim itu sebetulnya tengah berfilsafat karena mempraktekkan berpikir radikal. Untuk apa? Mendapatkan informasi, keterangan dari para saksi, korban, dan pelaku untuk memberikan putusan yang adil dan bijaksana. Apa yang disebut hakim. Begitu. Ya, itu radikal, itu maksudnya di sana. Nah, kemudian tadi komprehensif, makanya seorang yang berpikir filsafat itu harus berpikirnya dari segala arah, dari berbagai aspek. Jangan satu aspek, jangan parsial. Kalau sudah parsial bahaya. Truth of claim, kebenaran kelompok akan muncul di sana. Ya, jadi kepentingan pribadi, kepentingan golongan akan muncul ketika seorang sudah parsial cara berpikirnya. Kemudian karakter yang ketiga, kriteria dari berpikir filsafat adalah sistematis. Ya, sistematis, runut. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu itu tidak mencelak-mencelek, tidak loncat-loncat itu, tapi betul-betul alfabetis. Kalau A, B, C, D, E itu alfabetis. Kalau dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus berurutan. Jadi tidak 1, 5, 3, 10, 2, 7 enggak gitu, enggak zigzag. Tapi sistematis. Makanya orang yang kemudian terbiasa public speaking, ya, ngomong di depan umum, ketika pas ngomong di depan umumnya itu cara menyampaikan pesannya itu mudah dimengerti, sebetulnya dia sudah mempraktikkan filsafat. Di dalam pikirannya itu telah mengolah cara berpikir yang sistematis. Dan itu memang sulit. Begitu. Ada orang yang kemudian punya gagasan, punya pemikiran, jago, keren, ya. Tapi ketika pas mau diutarakan sulit untuk dikatakan, retorikanya kurang nyambung. Pengen menyampaikan sesuatu dalam pikirannya, tapi susah retorikanya. Gitu ya. Dalam pikiran saya ini Pak ada pengen disampaikan, tapi gimana ya cara ngomongnya? Gitu. Nah itu kadang-kadang dilatih. Ada orang yang kemudian banyak ngomong, tapi gak teratur cara ngomongnya gitu. Kebalikannya. Ngomong aja terus, tapi apa sih yang diomongin gak ngerti gitu. Kan juga ada yang kayak gitu. Ya. Karena apa yang dikedepankan adalah bukan logikanya. Jadi orang yang berfilsafat itu ya pasti di sini dulu bermain. Sebelum ngomong itu dipikirkan dulu. Gitu. Jadi sebelum memutuskan sesuatu itu dipikirkan. Seperti halnya kalau kita punya masalah, kemudian masalah kita mau diselesaikan, ini pikirkan dampak positif, dampak negatifnya apa. Dipikirkan, kalau saya gini gimana, kalau saya gini gimana. Jadi sebelum melakukan tindakan itu pasti dipikirkan dulu masalah madorotnya. Dan itu berfilsafat sebetulnya. Tapi kita tidak bisa secara tegas kalau disampaikan ke masyarakat awam itu sedang berfilsafat. Karena memang tidak menerima istilah itu. Kebanyakan. Gitu. Nah, tapi pada prakteknya kita tengah berfilsafat. Ya. Nah, ini pohon filsafat. Jadi adanya ilmu-ilmu ini, ya, kimia, politik dan seterusnya itu dihasilkan dari ranting-ranting, dahan-dahan, batang sampai akar. Tanpa adanya akar, ilmu-ilmu ini tidak akan pernah ada. Begitu.
Jadi dari ilmu A, ilmu B, ilmu C ini menghasilkan berbagai macam ilmu, karena semakin diperdalami ternyata masih banyak ranting-ranting yang akan bermunculan dari ilmu yang kita kembangkan itu. Dan itulah prinsip filsafat. Nah, lantas apa bicara tentang filsafat sebagai induk dari ilmu pengetahuan? Nah, ini menarik nih untuk kita kaji. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kita sampai mengatakan bahwa filsafat itu bukan ilmu Allah, nah itu kita termasuk orang yang sekuler. Jadi Allah saja tidak pernah membeda-bedakan ilmu ini bukan ilmu Allah. Semua ilmu adalah milik Allah. Jadi kalau Anda baca dalam kitab Tahafutul Falasifa, itu hanya sebagian kecil. Lengkapnya itu ada klaim yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab kitab kayak Imam Al-Ghazali itu Ihya Ulumuddin. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Al-Ghazali sampai memberikan suatu statement bahwa ada istilah ilmu agama, ada istilah ilmu umum. Bahkan Al-Ghazali jika dihadapkan pada dua pilihan mana ilmu yang harus didahulukan, Al-Ghazali menyimpulkan ilmu agama dulu didahulukan daripada ilmu umum. Nah, doktrin pemikiran Al-Ghazali yang tertuang dalam kitab Ihya Ulumuddin ini bagi masyarakat lain dikembangkan menjadi kajian-kajian tersendiri dan mengklaim bahwa ilmu agama itu lebih penting daripada ilmu umum. Kita harus lihat konteks pemikiran Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ketika menyampaikan kenapa harus didahulukan ilmu agama di atas ilmu umum saat itu. Jadi kalau dalam kajian semiotik gitu ya, dalam kajian kebahasaan kita harus melihat faktor konteks si penulis menulis gagasannya. Kenapa Al-Ghazali mengatakan seperti itu dalam kitab Ihya Ulumuddin? Harus lihat konteks Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin itu dalam konteks apa? Dalam kajian semiotik seperti itu. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa hari ini ilmu agama dan ilmu umum itu suatu hal yang memang bertolak belakang. Ilmu agama lebih diunggulkan dibandingkan ilmu umum. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ketika terjadi pendistorsian ilmu yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi seakan-akan umat Islam tidak lagi menganggap penting ilmu umum seperti fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya. Ya, sehingga ilmu agama yang banyak dipelajari, fikih, Quran, sejarah, Islam, dan seterusnya yang kayak gitu-gitu dipelajari, tapi yang lain-lain tidak dipelajari. Dan inilah yang mengakibatkan umat Islam ini tertinggal dari aspek bidang ilmu umumnya. Makanya di dalam Daulah Abbasiyah, ketika pada zaman kepemimpinan Bani Abbasiyah, yang namanya Khalifah Harun ar-Rasyid, kemudian diturunkan kepada anaknya Khalifah Al-Ma'mun, mampu menjadikan dinasti itu berkuasa karena mengedepankan dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya terhadap ilmu pengetahuan. Tanpa ada pembedaan istilah ilmu agama, ilmu umum. Sehingga ciri dari masa dinasti Abbasiyah pada saat itu adalah menjadikan ilmu pengetahuan sebagai benteng kemajuan Islam. Maka banyak filosof-filosof hadir pada zaman itu. Banyak fuqaha, banyak ilmuwan, banyak ulama-ulama besar yang lahir pada zaman dinasti Abbasiyah. Karena kenapa? Banyak orang yang kemudian terbuka pemikirannya karena didukung oleh pemerintahan yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Makanya sering kita sebut pada zaman Daulah Abbasiyah itu sebagai daulah keemasan Islam. Karena banyak ilmu-ilmu lahir. Banyak perkembangan ilmu pengetahuan hadir di sana. Namun ketika terjadi serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan, luluh lantah dinasti Abbasiyah, ditambah dengan tragedi asimilasi dan akulturasi yang dilakukan oleh tentara Salib, ya, kemudian banyak karya-karya Islam yang diambil oleh tentara Salib, kemudian diklaim bahwa pemikiran-pemikiran ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh orang Islam saat itu dimiliki oleh orang Barat, Eropa. Nah, kita harus pahami bahwa istilah Barat sekarang dengan istilah Barat zaman dulu beda. Jadi ketika sebelum adanya
masa kolonialisme, sebelum adanya abad Renaissance, istilah Barat itu hanya merujuk pada Yunani dan Romawi. Tapi ketika mulai abad 15, ketika abad Renaissance itu ada, abad Aufklärung itu ada di Eropa, maka istilah Barat itu diperluas istilahnya, bukan hanya terjebak pada negara Yunani dan Romawi saja, tapi seluruh daratan Eropa disebut dengan bangsa Barat. Begitu. Maka ketika bangsa Barat menemukan abad pencerahan, di mana ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu diterapkan di bangsa Barat, menciptakan teknologi-teknologi tepat guna dan sebagainya, berlomba-lomba untuk memperjualbelikan hasil ciptaannya ke seluruh jagat raya pada saat itu, termasuk ke wilayah Asia, maka ada persaingan ekonomi di sana. Ya, antara orang Jerman dengan Inggris bersaing untuk sama-sama memperjualbelikan pesawat. Bagaimana orang Inggris dengan orang Prancis sama-sama untuk memperjualbelikan senjata perang. Terus aja. Bagaimana orang Belanda Portugis sama-sama untuk memperjualbelikan masalah rempah-rempah. Makanya Indonesia dijajah oleh Portugis, oleh Belanda pada awalnya adalah karena misi mereka Portugis dan Belanda itu adalah untuk mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa. Begitu. Karena saking berkuasa untuk modal perang, untuk saling berlomba-lomba dengan negara-negara Eropa lain. Akibatnya apa? Ya, karena tidak puas dengan sistem ekonomi yang berkembang saat itu, maka Belanda menjajah Indonesia dengan maksud untuk menguasai sumber daya alamnya itu. Ya, yang tadi tujuannya untuk berdagang malah berubah menjadi kolonialisme, begitu. Dan itu terjadi. Jadi kalau kita petakan dalam sejarah, dari mulai abad 15 ketika pasca runtuhnya dinasti Abbasiyah dan Turki Utsmani itu, umat Islam itu digantikan dengan kemajuan peradaban Eropa, karena saat itu ilmu-ilmu pengetahuan Islam itu diambil, dikembangkan ilmu terapannya oleh bangsa Eropa. Nah, ketika dikembangkan oleh bangsa Eropa inilah terjadi yang namanya perubahan iklim sains di Eropa. Muncul pemikir-pemikir Eropa yang ternama, penemu teknologi dan sebagainya. Gitu. Nah, bagi kita yang harus dipahami adalah tidak ada ilmu agama ilmu umum. Semua ilmu adalah sama. Jangan sampai kemudian orang yang belajar ilmu umum itu disebutnya ilmuwan, orang yang belajar ilmu agama itu disebut dengan ulama. Padahal kan maknanya sama antara ilmuwan dengan ulama itu. Bedanya kalau ulama itu berasal dari bahasa Arab, ilmuwan yang berasal dari bahasa Indonesia. Yang artinya sama-sama orang berilmu. Begitu. Cuman memang di masyarakat kita mengenal istilah ilmuwan dengan ulama itu ya konotasinya selalu merujuk pada istilah agama dan umum. Ya. Nah, ini masih ada lagi nih. Nah, ciri berpikir filsafat itu ada spekulatif, menduga-duga, ya, menerka-nerka gitu. Jadi kalau saya bertanya, Tuhan sedang ngapain ya? Nah, itu sebetulnya pernyataan filsafat. Gitu. Liberal, bebas, artinya tidak terikat pada satu pemikiran tertentu. Kenapa liberal? Karena harus mengkaji dari berbagai sudut pandang, bebas begitu. Nah, gitu. Filsafat digunakan sebagai hasil perenungan. Jadi orang yang banyak kontemplasi, banyak orang yang merenung, kemudian merenungi masalah dan ingin mencari solusi masalahnya gimana, dan itu sebetulnya sedang berfilsafat. Ya, selama memang berguna, memiliki unsur-unsur epistemologis, mengandung unsur-unsur ontologis, mengandung unsur-unsur aksiologis. Ya, filsafat sebagai sebuah kritik. Ya, terkadang orang-orang Yunani pada zaman kuno, filsafat itu dijadikan sebagai alat untuk mengkritisi. Jadi kalau ada orang yang mengkritik hari ini pemerintah, mengkritik pemerintah, sebetulnya dia itu sebagai orang filosof, sebagai orang yang mengkritik. Tapi terkadang orang yang dikritiknya itu gak menerima. Dan padahal kalau kita cermati kritikan-kritikan itu rasional, logis loh. Jadi kadang kritikan kita terhadap pemerintah itu yang dibungkam, nah itu yang kemudian menghasilkan satu hal yang rejim yang otoriter dan seterusnya. Berikutnya, filsafat sebagai upaya mencari kebenaran secara metodologis. Nah itu tadi sistematis, harus punya hierarki berpikir. Jadi gak boleh berpikir itu zigzag. Berpikir itu
amburadul gitu. Jadi orang yang berpikir filsafat itu pasti cara berpikir dan ngomongnya itu teratur, nggak ngelantur, gitu ya, teratur tapi bukan ngelantur. Nah, inilah objek filsafat, bicara tentang Tuhan, bicara tentang alam, bicara tentang manusia, bicara tentang ontologi Tuhan ya. Tuhan itu being metafisik ataupun metafisik, gitu ya, konsepsi ketuhanan, kausalitas, kausa prima, emanasi, nanti kita pelajari tentang konsep-konsep itu. Lagi kita bicara tentang alam. Alam itu kodim atau hadis. Alam itu diciptakan bareng dengan adanya Tuhan, atau alam itu diciptakan setelah Tuhan menciptakan sesuatu yang lain. Nah, itu dikaji. Bagaimana katanya alam itu diciptakan dengan 6 massa. 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan sebagainya. 6 massa itu seperti apa? Begitu. Bagaimana prosesnya? Nah, itu kan ada dalam Al-Qur'an sebetulnya. Tapi dalam kajian filsafat, terlebih para filosof muslim, itu mengkajinya luar biasa. Selain menggunakan dalil, juga pakai logika-logika yang bisa dimengerti. Kajian tentang manusia, tentang jiwa. Dalam kalau Anda sudah baca kitab Tahafutul Falasifa, ada pertanyaan dari Imam Al-Ghazali yang membuat kafir berpikir bagi para filosof Ibnu Arabi, Ibnu Sina, Ar-Razi, dan Al-Kindi. Salah satu yang membuat kafir itu adalah pertanyaan Al-Ghazali terhadap Ibnu Sina yang mengatakan bahwa pasca manusia mati yang akan dibangkitkan itu adalah ruh. Dan itu kata Al-Ghazali yang membuat kafir itu di sana. Nah, pernah baca sampai sana? Sudah sampai? Belum? Nah, sudah nyampe keterangan perkara yang dikafirkan oleh Al-Ghazali, salah satunya itu ya. Jadi yang dibangkitkan manusia pasca kematian itu adalah ruhnya, kata Ibnu Sina, kata Ar-Razi, kata Al-Kindi. Ya. Tapi kata Al-Ghazali itu sesat, itu gak boleh. Itu kafir, itu cara berpikir semacam itu. Nah, bahkan dalam manusia ini ada yang disebut dengan nabi, ya, kenabian. Jadi dalam konteks ini dalam filsafat peripatetik selalu disebutin gini. Setiap nabi adalah filosof, tapi tidak setiap filosof adalah nabi. Kenapa? Karena seorang nabi itu sudah pernah melakukan kontemplasi dan ketika menerima wahyu pasti dia sedang berfilsafat. Tapi belum tentu orang yang berfilsafat itu bisa menjadi nabi. Ya. Belum tentu. Begitu. Jadi nabi itu sudah pernah berfilsafat, tapi memang tidak bisa kita sebut nabi berfilsafat karena memang belum ada istilah saat itu. Belum diterima oleh masyarakat, terutama muslim. Gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, struktur filsafat, kajian utamanya harus mengandung unsur epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi itu apa? Sumber sesuatu itu harus dikaji secara benar, dasarnya bagaimana, metode memperolehnya bagaimana. Kemudian ontologi, substansinya. Ada nggak fokus yang perlu dibahasnya? Kajian utamanya apa? Itu terus di dalam. Dan struktur filsafat yang terakhir itu harus mengandung aksiologi, nilai kebermanfaatan, nilai guna. Ya, jangan sampai kita mengkaji sesuatu dalam objek filsafat tidak memiliki nilai aksiologis. Nah, kalau tidak memiliki nilai aksiologis berarti tidak mengandung unsur filsafat. Gitu. Nah, ontologi apa? Seperti yang dikatakan, ontologi adalah salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales ya tadi langsung bertanya, apa bahan dasar alam semesta? Gitu. Seperti yang dia tadi dikatakan, kok gitu ergo sum? Aku berpikir dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Aksiologis ini istilah yang berasal dari kata Yunani yang berarti sesuatu yang wajar, sedangkan logos, ilmu aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Menurut Yuyun Surya Sumantri dikatakan mengartikan aksiologis sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Jadi kalau hari ini kita belajar filsafat ilmu, kalau tidak ada nilai aksiologisnya berarti bukan ilmu namanya. Gitu. Nah, harus mempunyai 4 sikap dalam belajar filsafat. Apa saja itu?
Yang pertama, keberanian untuk menguji sesuatu secara kritis, kesediaan untuk mengajukan hipotesa ataupun simpulan secara spekulatif dan tentatif, semangat untuk menemukan kebenaran, kemampuan untuk memisahkan antara kepentingan pribadi dalam suatu diskusi, dan dalam proses diskusinya itu harus benar-benar bersifat objektif. Dan itulah kiranya sebagai satu pengantar dalam perkuliahan kita dalam sesi ini. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah mulai presentasi, dan dimulai dengan kelompok pertama yang akan presentasi. Teknis untuk presentasinya saya serahkan sepenuhnya kepada Anda yang akan presentasi, mau full Zoom, mau hybrid, mau WA, silakan gitu ya. Dan yang terpenting saya ingin menyampaikan informasi buat Anda. Prodi PA ini bulan-bulan sekarang ini sibuk dengan akreditasi prodi ya. Ada 2 akreditasi malah. Akreditasi prodi dengan akreditasi jurnal. Ya, jadi mohon dukungannya. Ya, kita sukseskan akreditasi prodi. Jadi kalau ada tim dari mahasiswa, karena kemarin ada di antara teman-teman Anda yang diminta untuk jadi tim, kalau ada prestasi akademik ataupun non akademik dari kegiatan-kegiatan Anda, ikut seminar, punya karya yang telah dipublikasikan, gitu ya. Kemudian apapun itu yang bisa dilaporkan, aktivitas-aktivitas selama ini boleh sampaikan. Kebetulan kalau di kelas ini timnya itu siapa saja ya, saya lupa lagi. Karena itu ada Mas Gema atau siapa lagi di sana. Coba dibantu saja nanti kalau ada yang minta-minta. Ya, bukan minta-minta uang, bukan. Minta-minta data, kegiatan, laporan, prestasi Anda gitu. Disampaikan, mau dibantu. Karena itu untuk kepentingan prodi kita. Karena alhamdulillahnya lagi prodi kita ini pertanggal 4 Februari kemarin sudah resmi ditetapkan sebagai prodi PAI. Jadi nanti kalau pas lulus kita gelarnya nggak SAG, tapi sudah SPD. Begitu. Kemudian yang kedua adalah akreditasi jurnal. Nah, akreditasi jurnal ini salah satu sarannya adalah mungkin sudah pernah disampaikan sama dosen sebelumnya. Anda diminta setiap harinya minimal 2 kali lah buka link jurnal kita. Jurnal prodi PAI ini ada 2, ada GSK, ada Hayula. Jadi 2 jurnal itu mohon tiap hari diklik aja, linknya aja, dibuka, syukur-syukur dibaca artikel-artikelnya, atau paling tidak dibuka link-linknya. Supaya apa? Supaya indikator penilaian pengunjung oleh asesor itu meningkat. Nah, kalau semua nilainya bagus kan jadi kebanggaan kita juga buat prodi PAI ini. Begitu. Silakan sepenuhnya kalau ada yang mau dikomentari, didiskusikan, silakan. Enggak. Pak, saya izin tanya. Enggak. Kajian kelompok berarti materinya diambil dari yang sejarah ya, Pak? Boleh. Sudah dibagi kelompok belum? Nah, enak. Kelompok sebenarnya udah dibuat, cuman belum di-share ke teman-teman. Oke. Oke, dirembungkan saja ya dari sana. Teknisnya mau seperti yang pernah dilakukan, mau pakai rekaman silakan. Yang jelas kita untuk waktu-waktu sekarang belum ada izin untuk luring ya. Kemarin saya tanya lagi, meskipun Pak Andi udah ngajak izin luring lagi gitu ya. Tapi saya kalau Pak Andi kan udah senior, jadi sudah bisa mengkondisikan dengan pimpinan. Kalau saya kan belum, masih banyak patuhnya begitu ya. Jadi belum bisa berani menggugat model kayak gitu. Oke, silakan aja diatur untuk presentasi, dimulai dari materi yang ketiga, selebihnya kelompoknya di-share, dan mulai minggu depan teknisnya diserahkan kepada yang presentasi. Begitu. Pak, maaf, kalau di RPS yang sejarah itu di materi yang kedua, Pak. Kalau yang ketiga berarti kaitan antara agama dengan filsafat, tasawuf, dan teologi. Oh gitu? Bentar, saya cek dulu. Kalau gimana? Kalau belum saya Kata buka Bapak nih. dimulai dari materi yang ketiga. Kalau sejarah itu materi yang kedua, Pak. Sejarah yang kedua. Ya, berarti materi tentang itulah. Saya nggak lihat, saya nggak sambil lihat RPS. Saya lihat. Nah, ini. Nah,
Mana? Materi kedua ya. Sejarah 2 sampai... Berarti ada berapa kelompok, Mbak Herna? Kalau ngikutin RPS dari materi yang kedua berarti 15. Oh, terlalu banyak ya. Boleh Anda nih, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atau ditandain nih Mbak Hena ya, yang materi-materinya. 1, nomor 2, ya, nomor 2, nomor 3 lewat, ya biar nanti saya yang sampaikan. Nomor 4, dah. Nomor 5 sambil saya share. Oke. Nah, ini nomor 2, kita mulai lagi. Nomor 2 nih. Nomor 2, nomor 3 lewat, nomor 4, pilih lagi, nomor 5, nomor 6, nomor 7, kemudian nomor 8, ya, kemudian nomor 10, kemudian nomor 11, nomor 12, dan nomor 15. Itu aja deh. Biar sisanya saya yang menjelaskan. Jadi ada 10 kelompok saja. Ya, Pak. Sudah ditandai? Sudah. Ya. Jadi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 ya. Gitu. 12 Ada apa? lagi? Apa? Oke, nah Anda juga saya minta, karena memang ini kepentingan kita juga untuk bisa membuka link jurnal kita nih. GSK, mana GSK? Nah, ini yang GSK, nah ini dibuka aja ya. Ini beberapa tulisan, ada tulisan kakak kelas Anda sebetulnya. Ini seperti halnya. Kirim di grup aja, Pak. Apa link? Gimana Mas Rahmat? Kirim di WA grup, Pak. Maaf. Oh, linknya boleh. Ini ada juga yang Hayula ya. Beberapa kali ada tulisan kakak kelas Anda sih sebetulnya yang bagus, kemudian diupload sama dosen pembimbingnya. Kemarin juga ada siapa kemarin itu Muslimah ya, Muslimah juga mau nerbitin jurnal, nggak tahu jurnal di mana. Karena sudah punya publikasi artikel beliau. Apa ya, Hayula. Nah, ini Hayula. Nah, ini jurnal kita juga, dan ini sudah terakreditasi Sinta 2 kalau Hayula. Ini penting, jadi kalau Anda tuh apa namanya, Chandra Samitri ini, Siti Maria Alfa ini juga kakak kelas Anda nih kayaknya. Jadi ini kolaborasi dengan Pak Andi, Pak Rudi, ini banyak diskusi, banyak ide-ide, ngobrol dituangkan dalam tulisan. Gitu. Nah, mungkin saja di Anda juga begitu. Ya, jadi pelaporan-pelaporan prestasi juga salah satunya ini, publikasi di jurnal itu juga karya prestasi Anda. Jadi apalagi nanti karya skripsi Anda digiring agar dipublikasikan dalam jurnal. Begitu. Jadi biar dibaca oleh orang lain bahwa Anda ini meneliti dan hasil penelitiannya itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain.
Gitu. Harus bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Salah satunya dengan ide-ide yang ada dalam hasil pemikiran skripsinya itu dituangkan dalam jurnal. Begitu. Begitu ya. Demikian barangkali yang dapat disampaikan. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau memang ada, silakan disampaikan di Zoom. Kalau memang mau disampaikan di ruang WA group juga silakan. Enggak? Masih ada? Ini ruhnya masih ada ruhnya. Ini baru pengantar tentang filsafatnya, belum ke ontologi secara dalamnya, belum bicara tentang Tuhan. Nanti kita pertajam tentang masalah konteks Tuhanan. Asalkan syaratnya gini aja. Dalam belajar filsafat itu jangan gampang baperan. Pertama itu. Ya, karena kadang-kadang orang kalau sudah ngomong tentang filsafat tiba-tiba ketemu dengan statement yang agak-agak rentan begitu ya, yang sensitif gitu. Nah, suka takut berimbas gini Pak. Biasa gitu. Jadi keengganan kita untuk mengkritisi satu panel ilmu itu gara-gara gitu salah satunya. Kita harus bisa memposisikan seperti halnya seorang sufi seperti halnya Robiatul Adawiyah. Kan Robiatul Adawiyah ini kan seorang sufi perempuan lagi. Yang hebatnya lagi dia ini adalah jomlowati. Robiatul Adawiyah itu. Sampai akhir hayatnya Robiatul Adawiyah itu tidak pernah nikah. Pernah dilamar, dimintai untuk menjadi kekasih dari ulama besar Basrah, yaitu Hasan Bisri. Namun Robiatul Adawiyah menolak. Penolakannya sangat puitis, penolakannya sangat luar biasa, bahkan dijadikan sebagai tasawuf cinta bagi para pengikut ajaran Thariqah Robiatul Adawiyah dengan konsep tasawuf mahabbah. Jadi beliau menolak Hasan Bisri itu dengan kalimat, jika aku membagi cintaku kepada engkau, maka aku telah mengelabui Tuhan dan membagi-bagi cintaku pada Tuhan. Jadi dalam logika Robiatul Adawiyah, ketika dia mencintai selain Allah, berarti dia telah selingkuh terhadap makhluk Allah. Jadi dia tidak mau membagi-bagi cintanya kepada Allah dengan membagi-bagi cinta kepada selain Allah. Jadi kalau misalkan Robiatul Adawiyah mencintai makhluk, gitu ya, sama saja dengan membagi cintanya kepada Allah, dan itu gak mau, begitu. Bahkan saking cintanya dan dengan terkenal dengan konsep mahabbahnya, Robiatul Adawiyah ini sampai punya yang namanya syair, bukan sihir, syair, semacam lirik-lirik lagu ataupun nada-nada nadom lah, semacam gitulah. Dengan yang kemudian kita selalu dijadikan doa-doa gitu ya. Dengan kalimat ilas tulil firdausi ala. Nah, itu adalah syair yang diciptakan oleh Robiatul Adawiyah. Wala yang kemudian artinya kita artikan bahwa aku itu pengen masuk surga, tapi aku belum layak. Gitu. Tapi aku juga gak mau masuk. Syairnya Abu Nawas, Pak. Hah? Oh, ternyata syairnya Robiah Al-Adawiyah. Iya. Itu jauh sebelum Abu Nawas, udah jauh dulu. Jadi itu keinginan Robiatul Adawiyah ingin masuk surga tapi belum layak. Gitu. Belum layak, belum banyak masih kotor gitu katakan demikian. Tapi dia juga enggan masuk neraka. Gitu. Enggan masuk neraka. Diceritakanlah syair itu. Bahkan dalam satu statement ketika berdebat dengan salah satu filosof Imam Syekh Jauziyah, Robiatul Adawiyah mengatakan gini. Ketika melihat potret masyarakat Basrah pada saat itu, beribadah kepada Allah itu hanya karena faktor maunya,
Dia mengkritik dengan kritikan yang cukup pedas. Kritikannya sederhana. Ingin kubakar surga dan ingin kusirami neraka. Bayangkan. Robitul Adawiyah mengeluarkan statement itu. Ya, jadi Robitul Adawiyah itu mengatakan itu karena melihat orang-orang beribadah itu karena ada maunya. Ya, bukan nggak boleh, boleh-boleh saja. Kalau kita beribadah karena maunya, seperti kita kenapa sholat? Karena pengen masuk surga. Ya, bukan nggak boleh, sah-sah saja. Tapi bagi Robitul Adawiyah itu, kalau kita orientasi ibadah itu karena pengen pahala, itu keliru. Biarkan pahala itu urusan Allah, mau ngasih mau enggak silakan. Tapi yang kita orientasikan untuk beribadah itu hanya semata-mata untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillah. Jadi tidak ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya di pahala. Tidak ada. Jadi semuanya untuk Allah. Ketika kita beribadah hanya untuk Allah, matinya untuk Allah, hidupnya untuk Allah, Allah mau memberi balasan, itu hak Allah. Begitu. Kalau dianalogikan, kemudian anak berbakti kepada orang tua, diminta bantuan sama orang tua, mau nurut aja gitu. Pasti orang tua itu memberikan kasih sayang lebih terhadap anak itu. Sekalipun anak tidak minta. Analoginya semacam itu. Tapi ketika anak diminta bantuan sama orang tua, diminta ini gak mau, diminta itu gak mau, malah kabur dan seterusnya. Maka perhatian orang tua terhadap anak itu pasti akan berbeda. Begitupun halnya dengan Allah. Ketika kita beribadah hanya semata-mata untuk Allah, tidak ada yang lain karena tidak mengharapkan apapun, misalkan artinya ikhlas, betul-betul mengharap ridho karena Allah maunya dikasih apa, maka Allah akan memberikan yang terbaik buat yang beribadah terhadapnya. Begitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Robitul Adawiyah dalam rangka mengkritik terhadap perilaku beragama. Begitu umat Islam pada masa itu di negeri Basra. Ya, ketika melihat potret Imam Jauziyah itu model kayak gitu. Seperti itu. Ya, belum lagi kan kita mengenal istilah filsafat ini ada filsafat akhlaki. Ya. Kalau kita kenal dengan yang namanya kalau di Nusantara itu ada Syekh Siti Jenar. Ada konsep manunggaling kaula Gusti. Ya, manunggaling kaula Gusti. Manunggaling kaula Gusti itu artinya aku adalah Tuhan. Kalau hari ini misalkan kita sudah belajar filsafat agama di kelas ini, tiba-tiba Anda keluar kelas, kemudian keluar kamar, keluar rumah, ada orang lewat, manunggaling kaula Gusti. Aku adalah Tuhan. Anda mengatakan demikian, ada orang lewat langsung bawa parang, murtad loh, kafir, bakar. Yang ada adalah gitu. Dan itu terjadi pada Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu cara berpikirnya kritis, tapi belum cocok diterapkan di masyarakat saat itu. Karena cenderung masyarakat pada saat itu masih belum mampu menerima pemikiran-pemikiran Syekh Siti Jenar. Sehingga dianggap pemikiran Syekh Siti Jenar itu melampaui batas. Ya, batas masa. Jadi yang kalau nanti diterapkan di masa depan itu udah jadi soal. Pemikirannya sudah ada di zaman sekarang. Tapi kalau pemikirannya diterapkan hari ini membahayakan umat Islam saat itu, Syekh Jenar itu. Maka diberikan hukuman kan Syekh Jenar itu oleh para wali yang lain. Ya, itu pemikiran-pemikiran yang memang mengandung unsur-unsur filsafat. Gitu. Bahkan Ibnu Arabi, seorang sufi dari Iran, dia juga mengatakan gini, wihdatul wujud, aku bersatu dengan Tuhan. Ya, aku bersatu dengan wujud Tuhan, penyatuan jiwa. Ketika dia mengatakan bahwa kenapa aku bersatu dengan Tuhan, dengan pewujudan jiwa Tuhan itu, dia mengatakan bahwa aku mencari Tuhan di dalam kamar, tidak ada. Aku mencari Tuhan di dalam lemari, tidak ada. Aku mencari Tuhan di dalam masjid, tidak ada. Aku mencari Tuhan di tempat perapian, tidak ada. Tetapi aku mencari Tuhan di dalam diriku, kutemukan Dia. Nah, bayangkan, itu adalah satu
satu syair, ya, pemikiran Ibnu Arabi, seorang filosof yang kalau kita praktekkan pemikiran semacam itu dan kita katakan di depan umum, yang ada adalah kita dibully habis-habisan. Jadi sebetulnya Ibnu Arabi itu ingin menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak perlu dicari jauh-jauh. Tuhan itu sebetulnya dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Seperti kata gitu. Saking dekatnya Tuhan dengan diri kita. Jadi kalau ada orang ingin mau kemana, mau cari Allah, Allah itu ada di dalam diri kita. Gitu. Itu pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Ibnu Arabi. Tapi ya kita terlanjur mempercayai bahwa sesuatu yang di luar kita itu harus dicari dan Tuhan itu serasa jauh. Gitu. Nah, yang jauh itu bukan Tuhannya, kitanya yang tak jauh dari Tuhan itu. Makanya Ibnu Arabi mengkritik sebetulnya melalui syair dalam kajiannya itu menggunakan pemikiran wihdatul wujud, begitu. Nah, tapi kalau diterapkan di hari ini dengan pernyataan-pernyataan itu ya keliru juga. Ya, kalau kita sampaikan kepada masyarakat umum yang heterogen, yang nggak ngerti apa-apa tentang itu, ya pasti kita akan dihina, dibully, bahkan mungkin yang lebih parahnya lagi kita akan dicap sebagai orang-orang kafir, orang-orang yang ini murtad, ini nggak boleh ngomong gitu, kamu Islam bukan, wah bisa-bisa kalau mentalnya nggak kuat seperti itu. Dan itu berkembang pada zaman-zaman pemikiran di masa Islam klasik, gitu. Ya, kalau hari ini muncul semacam itu, pernyataan-pernyataan itu yang ada adalah dianggap orang-orang ateis dan seterusnya. Gitu. Tapi kita harus bisa membagi dan mendalami dulu ilmu-ilmu ini. Ya, memang perlu pemikiran mendalam, perlu hal-hal yang perlu kita kaji, gitu. Filsafat agama itu. Jadi kita belajar filsafat agama itu harus mendakwahkan sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi nggak boleh kita mendikte masyarakat awam dengan istilah-istilah filsafat yang masih dianggap tabu, tapi harus menggunakan bahasa-bahasa yang lebih fleksibel dan diterima oleh masyarakat. Begitu. Ya, seperti halnya Nabi Ibrahim kan ketika proses mencari Tuhan kan gitu. Ya. Pertama empiris dulu. Apa empiris dulu itu? Yang mencari Tuhan dengan menyimbolkan matahari. Oh ini Tuhan saya matahari. Oh ini Tuhan saya bulan. Kok ganti-ganti Tuhan saya? Menginjak pada tahap berikutnya rasional. Gak mungkin Tuhan saya gonta-ganti. Pasti ada yang menggerakkan Tuhan saya seperti ini. Baru naik ke level berikutnya. Dia menyimpulkan, oh Tuhan saya ini adalah yang menciptakan matahari, bulan, bintang, bumi, dan beserta isinya. Inilah Tuhan saya. Lantas yang seperti apa Tuhan saya? Kalau yang menciptakan bumi matahari itu baru kebenaran intuitif. Ya, karena dalam konsep kebenaran nanti dalam kelompok diskusi itu ada yang disebut dengan kebenaran empiris, ada kebenaran rasional, ada kebenaran relatif. Termasuk dalam teori kebenaran ada teori kebenaran korespondensi, ada teori kebenaran koherensi dan sebagainya. Itu akan menjadi kebenaran-kebenaran yang bisa kita kaji lebih jauh. Bagaimana tentang hukum kebenaran itu. Ya, munculnya istilah hukum kebenaran mutlak, hukum kebenaran relatif itu juga akan dikaji lebih jauh di sana. Gitu ya. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang akan nanti kita coba bedah. Nah, makanya saya sarankan perbanyak membaca kitab-kitab pemikiran begitu ya yang bisa menggugah referensi pengetahuan kita. Gitu. Nah, salah satunya yang paling sederhana adalah saya sarankan buku yang pernah saya share tentang kitab Tahafutul Falasifah, itu adalah kitab otokritik terhadap filsafat yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, bagaimana Al-Ghazali mengupas tuntas tentang 20 perkara yang 4 diantaranya yang membuat kafir berpikir bagi para filosof. Apa 4 perkara itu? Nah, bagi yang sudah baca apa selain yang tadi saya sampaikan, selain masalah yang dibangkitkan yang dibangkitkan pas kematian itu roh itu, yang kedua apa? Ada yang sudah pernah baca? Yuk, PR kemarin kan saya mintanya baca ya. Mau saya panggil namanya? Yuk, belum dibaca, jangan-jangan. Ya apa? 4 perkara yang dianggap kafir.
Yuk, sebelum saya tunjuk, kalau ada satu orang yang bisa menyebutkan, ya, berarti aman semuanya, nggak akan saya tanya. Kalau nggak ada, saya tunjuk. Wah, ini kalau mau ditunjuk malah ada yang left. Berkurang jumlah kelasnya. Yuk, mana nggak? Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Tafatul Falasifah itu ada 4 perkara yang membuat kafir para filosof dari 20 perkara itu. Satu di antaranya tadi sudah saya sampaikan, perkara masalah kebangkitan ruh pasca meninggal. Nah, kalau ada statement model kayak gitu dianggap kafir pemikirannya. Nah, kedua, apa? Mengenai keabadian alam bukan Pak, kekodiman. Keabadian alam. Keabadian Jadi alam. dalam kasus kodimnya alam. Kasus kodimnya alam ini adalah bicara tentang apakah alam itu diciptakan bareng dengan adanya Tuhan, artinya tidak ada jeda kemunculan alam, atau justru alam semesta ini ada setelah ada jeda Tuhan diciptakan. Nah, kalau ada yang menyinggung bahwa Tuhan itu muncul bareng dengan adanya Tuhan, itu dianggap kafir pemikirannya oleh Al-Ghazali. Oke, itu berarti dia udah baca ya, atau baru buka barusan. Nah, itu pemikiran salah satu. Ketiga adalah tentang masalah Pengetahuan Tuhan terhadap bersifat tidak partikular, yang pemikiran itu Pak, yang Tuhan tidak bisa memikirkan paradiknya. iya. Yang Jadi Tuhan tidak pernah mengetahui perkara-perkara mikro. Iya. Tuhan tidak pernah mengetahui dan ikut campur dalam perkara-perkara yang sifatnya juz'iyah. Dan itu bagi Al-Ghazali dikatakan sebagai perkara yang membuat kafir bagi para filosof pemikiran. Yang terakhir, satu lagi, cuma dia nih yang di kelas ini. Mas Aditya, ya, apa? Satu lagi, kan ada di sana dalam bab itu ada 20 perkara itu. Di dalam mukadimah kitabnya itu sudah dijelaskan pengantarnya. Kalau dibaca itu juga, ya. Jadi itu sudah dikasih cuma-cuma bukunya, e-booknya, tinggal dibaca saja. Apa satu lagi? pernyataan bahwa surga itu jiwa bukan Pak? Bukan. Yo, apa? Bukan itu. Yo. Ada itu di dalam mukadimahnya. Ada 4 perkara. Satu lagi apa? Wah, benar ini pada tidur kayaknya. Yo. Tentang yuk. Ada lagi? Tadi satu tentang ruh yang dibangkitkan. Nanti kita preteli tentang ruh itu dari mana, ya, di pembahasan khusus ada nanti di sana. Kemudian tentang masalah perkara juz'iyah kuliah, kemudian tentang masalah kodimnya alam. Kemudian yang terakhir yang membuat kafir itu adalah perkara Naila, kayaknya mau menyampaikan Naila. Kenikmatan surga dan kesengsaraan neraka secara jasmani. Itu bukan Pak? Hampir. Ada hampir itu. Hampir. Ada di nomor berapa ya? Tentang Allah itu Allah itu menciptakan secara adil kejahatan dan kebaikan. Ya, dalam teori itu bahwa menurut Al-Ghazali Allah itu tidak pernah menciptakan keburukan dan kejahatan. Allah itu hanya menciptakan
kebaikan saja. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan kejahatan sekaligus kebaikan, maka itu dianggap kafir berpikir. Begitu. Ya, jadi kalau misalkan kita tanya, Allah itu maha baik. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah juga menciptakan kejahatan, berarti Allah ketika Allah menciptakan kejahatan, berarti Allah juga maha jahat. Nah, ketika ada orang yang mengatakan demikian, itu baru disebut sebagai orang kafir berpikir, sesat berpikir, ataupun bahasa sekarang disebut dengan logical fallacy. Begitu. Itulah ya. Jadi 4 perkara yang dikafirkan oleh Imam Al-Ghazali terhadap para filosof terdahulu. Siapa filosof terdahulu itu? Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ar-Razi. Imam Ibnu Ar-Razi. Nah, itu adalah para filosof yang dikafirkan oleh Imam Al-Ghazali karena 4 perkara dari 20 perkara yang membuat kafir pemikiran. Nah, kalau Anda sambil tiduran gitu ya, baca, tapi kalau saran saya sih e-book itu gak enak kalau dibaca via HP ya. Enaknya memang buku versi cetakan. Itu nyaman, kebiasaan. Saya terus terang kalau baca buku e-book itu pusing, ya pusing itu cahaya mungkin ya, karena pengaruh cahaya. Tapi kalau baca buku biasa, buku cetak, tantang gitu, dibaca dan enak bukanya itu, khas. Kalau e-book itu bikin pusing, ya jadi rusak juga mata melihatnya kalau kurang percaya. Sakit mata ya. Sakit mata apa bacanya. Bukan jadi istilah-istilah filsafat juga bikin sakit mata ya, nggak ngerti. Oke. Itu barangkali ya sebagai evaluasi kita dari kitab Tahafutul Falasifah. Kalau kitab tandingannya, kitab Tahafut at-Tahafut sudah diterima belum? Belum. Mau saya kirim lagi atau mau dituntaskan dulu buku itu? Hah? Tuntasin dulu Kitab Pak, yang Tahafut ini. Tuntasin aja. mau dituntaskan dulu, iya. Apa? Tuntasin dulu aja. Dituntaskan dulu. Ya, dituntaskan dulu, dibaca biar ada informasi pengetahuan minimal tentang filsafat, karena itu Imam Al-Ghazali termasuk Hujatul Islam yang mengkritik masalah pemikiran filsafat. Bukan filsafatnya ya, pemikiran filsafatnya. Oke, nanti kalau sudah sekiranya mau, Pak, kirim lagi buku kedua, nanti saya kirim. Kitab tandingannya yang dibuat oleh Ibnu Rushd dengan kitab Tahafut at-Tahafut. Gitu. Oke, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan kita di ketiga, ke berapa sekarang ya? Ketiga ya? Berapa? Berapa lagi saya? Jangan lupa isi absensi lah. Saya nggak nge sama pertemuan, yang penting kuliah aja. Oke, demikian kita akhiri perkuliahan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, salam sama keluarga, dan semoga berkah ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Wallahumma fiq. Wassalamualaikum